Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama kita lihat dulu konsep asam basa Arrhenius. Asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air, ya. Contohnya adalah HCl. Ketika terionisasi dalam air menjadi H+ dan Cl-. Kemudian asam sulfat H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Kemudian contoh yang ketiga adalah asam asetat, ya, CH3COH atau asam cuka. Ini adalah salah satu contoh asam organik, maka ketika terionisasi akan melepaskan H+ dan ion CH3COO-. Jumlah H yang ada dalam asam Arrhenius yang nantinya akan terionisasi menjadi H+ itu disebut dengan valensi asam. HCl memiliki 1 H+, maka dia valensi 1. Sedangkan pada H2SO4 memiliki 2 H+, maka memiliki valensi 2. Sedangkan untuk basa, menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air, gitu ya. Contohnya adalah NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH- memiliki 1 OH-, ya. Maka nanti memiliki valensi basa 1. Jika pada asam valensi dinyatakan dengan jumlah H+, maka pada basa dinyatakan dengan banyaknya OH-. Pada CaOH 2 kali kalsium hidroksida ketika terionisasi maka dia menjadi Ca2+ dan 2 OH-. Nah, OH-nya ada 2 di sini, maka di sini CaOH 2 kali memiliki valensi basa sebanyak 2. Menurut Arrhenius, ketika asam dan basa itu bereaksi maka akan terjadi reaksi penetralan menghasilkan garam dan air. Kita lihat contohnya, ya. Jadi garam itu tidak hanya NaCl. Setiap asam dan basa menurut Arrhenius itu akan bereaksi membentuk garam dan air. Kita lihat yang pertama, misalkan ada HCl asam bereaksi dengan NaOH, itu akan membentuk NaCl dan H2O. Nah, bagaimana prosesnya, ya? Di sini HCl akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sedangkan NaOH akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Jadi pada reaksi penetralan itu nanti H dari asam, ya, akan bereaksi dengan OH dari basa membentuk H2O. Nah, ini. Kemudian ion positifnya Na+ bereaksi dengan Cl- membentuk ikatan ionik NaCl. Kita lihat contoh yang kedua. HBr bereaksi dengan CaOH 2 kali. Nah, di sini HBr akan terionisasi menjadi H+ dan Br-. Kemudian CaOH 2 kali terionisasi menjadi Ca2+ dan 2 OH-. Nah, di sini ada 2 OH-. 2 OH- ini maka akan membutuhkan 2 H+ untuk bisa membentuk H2O karena masih belum sama jumlahnya, maka diperlukan 2 HBr di sini. Nah, sehingga ada 2 H+ yang akan bereaksi dengan 2 OH- membentuk 2 H2O. Sedangkan untuk Ca2+-nya akan bereaksi dengan Br- menjadi CaBr2 karena ada 2 Br di sini. Nah, ini HBr yang dibutuhkan tadi ada 2. Kita kasih koefisien 2 untuk menyetarakan persamaan reaksinya. Contoh yang ketiga, misalkan pada H2SO4 bereaksi dengan BaOH 2 kali. H2SO4 kalau terionisasi dia akan menjadi H+ sebanyak 2, ya, dan SO4 2-. Sedangkan pada BaOH 2 kali maka terpisah menjadi Ba2+ dan 2 OH-. Nah, di sini jumlah H+-nya sudah 2, OH-nya juga sudah 2, maka bisa langsung bereaksi membentuk 2 H2O. Ba2+ dengan SO4 2- membentuk BaSO4. Itu untuk reaksi penetralan. Nah, kemudian kita lihat lagi konsep yang kedua, asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jika menurut Arrhenius
asam basa melibatkan adanya ion H+ dan OH-, maka Bronsted-Lowry melengkapi dengan konsep jika terjadi pada larutan dengan tidak larut air maka tidak ada OH-. Nah, oleh Bronsted-Lowry diperkenalkan bahwa asam itu adalah donor proton atau H+, memberikan H nanti gitu ya. Sedangkan pada basa itu adalah akseptor proton atau penerima H+. Asam dan basa yang bereaksi itu nanti akan memiliki masing-masing pasangannya, yaitu asam akan memiliki pasangan basa konjugasi, sedangkan pada basa akan memiliki pasangan yaitu asam konjugasi. Jadi asam berpasangan dengan basa, basa berpasangan dengan asam. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. HCl bereaksi dengan H2O menjadi Cl- dan H3O+. Nah, di sini HCl itu akan berpasangan dengan Cl- ya. Kita lihat mana yang paling mirip. HCl kan mirip dengan Cl-, ada kesamaan spesies di situ. Sedangkan H2O nanti akan berpasangan dengan H3O+. Nah, kita lihat pasangan HCl dengan Cl-. HCl memiliki satu H, sedangkan di sini Cl tidak memiliki H atau hanya berkurang. Maka spesies yang memiliki lebih banyak H itu adalah disebut sebagai asam. Sedangkan pasangannya adalah basa konjugasi. Sekarang kita lihat H2O berpasangan dengan H3O+. Nah, di sini H2O punya 2H, H3O+ dia punya 3H. Berarti jumlahnya bertambah. Jumlahnya bertambah kenapa? Karena dia menerima aseptor H+ ya dari donor yang diberikan oleh HCl tadi. Maka di sini H2O berperan sebagai basa, sedangkan H3O+ berperan sebagai asam konjugasi yang hanya bertambah dibandingkan dengan pasangannya yang sebelah kiri ini. Kita lihat contoh yang kedua. H2O bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+ dan OH-. Nah, perhatikan mana yang berpasangan. Maka H2O akan berpasangan dengan OH-, NH3 berpasangan dengan NH4+. H2O hanya ada 2, kemudian menjadi OH-. Dari memiliki 2H sekarang hanya 1H, berarti hanya berkurang. Ketika hanya berkurang, maka kita sebut H2O-nya adalah asam, pasangannya adalah basa konjugasi. Ingat, pokoknya yang asam sebelah kiri hanya lebih banyak dibandingkan dengan basa yang di sebelah kanan. Nah, sekarang NH3 berpasangan dengan NH4+. NH3 memiliki 3H, sedangkan NH4+ memiliki 4H, hanya bertambah. Nah, maka yang sebelah kiri ini adalah basa karena jumlahnya lebih sedikit dan nanti akan bertambah karena menerima donor H+ dari H2O. Nah, jika kita perhatikan tadi, H2O pada contoh 1 berlaku sebagai basa, H2O pada contoh 2 berlaku sebagai asam. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Nah, kita lihat contohnya tadi ya. Di sini H2O berlaku sebagai basa, sedangkan di sini H2O berlaku sebagai asam. Nah, ketika satu zat bisa berperan menjadi dua sifat yang berbeda, maka disebut sebagai sifat amfoter. Contoh sifat amfoter yang lainnya lagi adalah misalkan pada HSO4-. HSO4- ketika dia mendapatkan tambahan H+, nah, menerima H+, ya, aseptor H+ akan membentuk H2SO4, maka dia berperan sebagai basa. Sedangkan ketika HSO4- itu melepaskan H+-nya menjadi SO42-, maka dia berperan sebagai asam. Oke, kita lanjutkan mengenai konsep asam basa yang ketiga, yaitu asam basa Lewis. Nah, bagaimana ketika asam dan basa itu tidak melibatkan H+, maka Lewis melengkapinya dengan berdasarkan aseptor atau donor pasangan elektron bebas. Nah, jadi tidak tergantung pada keberadaan H+ atau OH- ya pada Arrhenius dan H+ saja pada Bronsted-Lowry. Asam didefinisikan sebagai akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu adalah donor pasangan elektron bebas.
nanti yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Kita lihat contohnya ya. Pada BF3 ini sudah stabil, nah, tapi tidak oktet pada B-nya, tapi tidak masalah, sudah stabil. NH3-nya sudah stabil dan oktet. Mereka bereaksi lebih lanjut untuk membentuk NH3BF3. Nah, kita lihat di sini atom pusat B sudah tidak memiliki elektron lagi untuk berpasangan. Sedangkan pada N memiliki 2 elektron bebas atau sepasang elektron bebas. Maka yang terjadi adalah, nah, sepasang elektron ini akan diberikan kepada B, gitu ya. Karena B menerima pasangan elektron bebas, maka BF3 ini disebut sebagai asam Lewis. Sedangkan pada NH3 karena menjadi donor, maka dia menjadi basa Lewis. Nah, hasilnya adalah NH3 BF3. Nah, ikatan kovalen yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi karena kedua elektron berasal dari salah satu pihak. Kita lihat contoh yang kedua untuk lebih mantap lagi. Misalkan pada CO2 dengan H2O membentuk H2CO3. Nah, kita tuliskan dulu struktur Lewisnya. CO2 seperti ini dan H2O nya kita tuliskan di sebelah kanannya. Kita lihat di sini, atom pusat C sudah tidak memiliki elektron bebas lagi, sedangkan pada U memiliki 2 pasangan elektron bebas ya. Nih. Nah, maka di sini ketika mereka mau berikatan, sepasang elektron dari O itu diberikan kepada C. Nah, karena elektron memberikan tolakan, untuk mengurangi tolakan elektron pada sekitar C, maka dilepaskanlah sepasang elektron yang berikatan rangkapnya satu ini diberikan kepada O. Karena C menerima pasangan elektron, maka C berperan sebagai asam Lewis. H2O nya berperan sebagai basa Lewis, pemberi elektron. Nah, yang terbentuk seperti ini ya. Nah, supaya lebih stabil lagi strukturnya, maka ini tadi sepasang elektronnya diberikan ya, yang 2 ini kan tadi diberikan ini. Nah, dia menjadi di sini. Nah, kemudian lebih lanjut lagi supaya lebih stabil, diberi di sini sepasang elektronnya diberikan pada O dan sepasang dari O berkovalen koordinasi dengan H+. Terbentuklah struktur yang lebih stabil seperti ini. Itu ya, ini adalah struktur stabil dari H2CO3. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai konsep asam basa. Tetap semangat belajar kimia. Sampai jumpa pada pembelajaran kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.